Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Endang Wahyu di channel. Semoga di pagi hari ini, di siang hari ini, dan di malam hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, tentunya ilmu yang bermanfaat. Kali ini kita akan coba bahas kembali tentang tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Jambi. Selamat menyaksikan. Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha terbesar di Asia Tenggara dan salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya atau Melayu kuno. Letaknya di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, sekitar 30 km dari pusat kota Jambi, dengan luas 3.981 hektar dengan panjang 7,5 km, membentang di sepanjang Sungai Batanghari, area yang sudah dipugar sekitar 12 km. Yang kedua adalah Masjid Agung Al-Falah atau yang lebih kenal dengan nama Masjid Seribu Tiang. Adalah masjid terbesar dan menjadi kebanggaan masyarakat kota Jambi. Julukan Seribu Tiang karena di dalam masjid banyak sekali tiang penyangga. Jumlahnya 232 tiang. Tapi karena banyak itulah orang Jambi menyebutnya 1000 tiang. Tiang-tiang itu menjadi ciri khas utama dan membuat interior masjid terlihat megah. Masjid Agung Al-Falah terletak di Jalan Sultan Toha, Legok, Telanaipura, pusat kota Jambi. Mulai dibangun pada tahun 1971 dan diresmikan 29 September 1980 oleh Gubernur Jambi saat itu, yaitu Mas Jun Sofwan, dengan luas bangunan 6.400 meter persegi di atas lahan 2,7 hektar dengan daya tampung jamaah mencapai 10.000 jamaah. Yang ketiga adalah Gentala Arasi, yaitu perpaduan arsitektur Timur Tengah dan Melayu Jambi. Atapnya limas bersusun. Gentala Arasi menjadi ikon baru kota Jambi yang berdiri megah di tepi Sungai Batanghari. Jadi landmark paling gampang dikenali kalau ke Jambi. Gentala Arasi memiliki arti genta, tanah, lahir Abdurrahman Suyeti. Abdurrahman Suyeti adalah Gubernur Jambi periode 1989 sampai dengan 1999. Menara ini dibangun untuk mengenang jasa Abdurrahman Sayuti. Sedangkan untuk kompleks Gentala Arasi punya 3 bagian utama. Yang pertama Menara Jam Gede, yang kedua Museum Gentala Arasi, yang ketiga Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Menara Jam Gede tinggi 80 meter dengan lift di dalamnya. Di puncak ada jam besar dan ruang pandang 360 derajat buat melihat kota Jambi dan Sungai Batanghari dari ketinggian. Bentuk menaranya terinspirasi dari menara masjid dengan sentuhan Melayu. Kemudian yang kedua, bagian bawah menara isinya sejarah Islam di Jambi, perkembangan kota Jambi, dan sejarah mata uang Indonesia. Dan yang ketiga, Taman Nasional Berbak dan Sembilang adalah kawasan hutan rawa gambut terluas di Asia Tenggara. Jadi, salah satu taman nasional paling penting buat ekologi dunia. Lokasinya ada di Jambi dan Sumatera Selatan. Yang berikutnya adalah Danau Kaco. Danau kecil di tengah hutan kerinci yang terkenal karena airnya biru terang dan bisa menyala di malam hari. Namanya unik, Kaco, sama dengan kaca dalam bahasa kerinci karena airnya bening seperti kaca.
Danau Kaco yaitu terletak di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Jambi, dan termasuk dalam Taman Nasional Kerinci Seblat. Jaraknya sekitar 40 km dari kota Sungai Penuh dan 500 km dari kota Jambi. Keunikan daripada Danau Kaco ini memiliki luas 30 kali 30 meter. Warna air biru terang kalau siang, bisa berubah menjadi biru gelap atau kehijauan tergantung cuaca. Fenomena menyala ini membuat Danau Kaco terkenal. Kalau malam bulan purnama, air danau bisa memancarkan cahaya biru dari dalam dan bukan pantulan bulan. Penyebab terjadinya cahaya biru berdasarkan penelitian ilmiah adalah adanya mineral mikroorganisme bioluminesis di dalam air atau pantulan bulan di mineral dasar danau. Berdasarkan cerita legenda, kata cahaya dari emas dan intan pusaka Putri Napal melintang yang ditenggelamkan di danau ini agar tidak menjadi rebutan penjajah. Yang berikutnya adalah air terjun Telun Berasap. Air terjun Telun Berasap terkenal di Kerinci, Jambi. Dinamai berasap karena kabut airnya tebal sampai seperti asap. Letak daripada Telun Berasap adalah di Desa Telun Berasap, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi. Ini termasuk dalam Taman Nasional Kerinci Seblat di kaki Gunung Kerinci, sekitar 50 meter dengan lebar 3 meter. Ketinggiannya 1600 mdpl dan udaranya sejuk mencapai 17 sampai 20 derajat Celcius. Mengapa disebut berasap? Air terjun ini jatuh dari tebing tinggi ke bebatuan di bawah. Deburannya besar sampai butiran air naik ke udara dan jadilah kabut tebal. Dari kejauhan kelihatannya seperti asap mengebul. Makanya disebut telun berasap. Telun artinya adalah air terjun dalam bahasa Kerinci. Yang berikutnya adalah Jambi Paradise. Adalah tempat wisata keluarga hits di Muara Jambi yang konsepnya taman rekreasi kekinian. Jadi favorit warga Jambi buat hiburan weekend karena banyak spot foto yang berwarna-warni. Letak dari Jambi Paradise yaitu di Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Sekitar 20 km dari pusat kota Jambi, 30 sampai 40 menit naik kendaraan bermotor ataupun mobil. Sekitar tahun 2018, tempat ini menjadi satu destinasi paling ramai di Jambi. Dengan menggunakan konsep taman rekreasi buatan dengan danau, taman bunga, dan wahana santai. Cocok buat keluarga dan anak muda. Yang berikutnya Tanggo Rajo, taman tepi sungai yang jadi tempat nongkrong paling favorit di kota Jambi. Namanya sudah legend di kalangan warga Jambi. Tanggo artinya dermaga dalam bahasa Jambi, Rajo Raja. Jadi Tanggo Rajo artinya dermaga raja. Dulu memang tempat ini berlabuhnya raja-raja dan bangsawan Melayu Jambi. Letaknya di tepi sungai Batanghari, Kelurahan Pasar Jambi, tepatnya di pusat kota Jambi, seberang Gentala Arasi. Konsep tempat ini adalah taman terbuka memanjang di pinggir sungai Batanghari. Ada trotoar lebar, tempat duduk beton, dermaga kecil, dan pemandangan langsung ke sungai atau jembatan Gentala Arasi.
Demikianlah informasi tentang tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Jambi. Semoga menjadi alternatif pilihan kita untuk berwisata. Bahwasanya wisata dalam negeri pun tidak kalah menariknya dengan tempat-tempat wisata yang ada di negara lain. Dan ini semua pastinya akan lebih hemat dan juga menyenangkan buat kita semuanya. Akhirnya kita akan bertemu kembali dengan pembahasan tempat-tempat wisata yang lainnya. Jangan lupa videonya di like, comment, subscribe, dan share agar saya lebih semangat dalam memposting video berikutnya.